Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Semoga semua bisa menjaga kondisi tubuh baik diri sendiri maupun orang di rumah supaya tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik walaupun hanya di rumah saja. Ya, jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun berada ya, terutama ketika berada di luar rumah. Ya, kembali lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita sudah memasuki bulan terakhir kegiatan pembelajaran karena pada akhir bulan November insya Allah kita sudah akan masuk ke penilaian akhir semester. Nah, di beberapa minggu yang tersisa ini, untuk mata pelajaran PKK, kita akan membahas satu tema yaitu mengenai hak kekayaan intelektual dan sumber daya usaha. Hak kekayaan intelektual mungkin ada yang pernah dengar, atau biasanya kalau kalian suka berkecimpung dengan hal-hal berbau seni atau berbau ilmiah atau berbau kreativitas, biasanya kata hak kekayaan intelektual ini sudah tidak asing lagi. Oh ya, hak kekayaan intelektual ini biasa disingkat juga menjadi HAKI. HAKI, hak kekayaan intelektual. Materi yang akan kita pelajari untuk bab ini ada dua garis besarnya. Yang pertama adalah hak kekayaan intelektual itu sendiri, meliputi apa saja yang akan kita bahas, yaitu mulai dari pengertian, lalu perbedaan antara hak cipta dan hak paten, lalu perkembangan hak cipta sendiri di Indonesia. Lalu sumber daya usaha yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana mengelola sumber daya usaha, lalu manajemen sumber daya bisnis itu apa saja, lalu nanti kita akan membuat perencanaan kebutuhan. Nah, apa sih kaitannya antara HAKI dan sumber daya usaha? Apa juga nih hubungannya antara HAKI dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Kita bisa lihat nanti ya. Kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama mengenai hak kekayaan intelektual. Ya, di hak kekayaan intelektual ini nanti akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita. Ya, misalnya ini. Di sini pertama lihat dulu berita ini. Berita mengenai, mungkin kalian pernah dengar, yaitu batik diakui oleh negara lain gitu. Seperti yang kita tahu ya, batik itu menjadi ciri khas Indonesia gitu. Tapi ada negara lain yang sempat mengakui bahwa batik adalah hasil karya mereka, hasil kebudayaan mereka. Nah, tentu warga Indonesia tidak terima, akhirnya mengajukan gugatan untuk ya supaya diakui bahwa batik itu adalah produk Indonesia. Nah, gimana sih konflik itu bisa diselesaikan melalui cara kayak gimana? Tuh. Nah, selanjutnya ada juga di sini yang kedua, ini bisa dilihat di samping ini adalah dua produk mie instan. Jika kalian perhatikan baik-baik, ini adalah dua merek yang berbeda gitu. Bisa dilihat dari mana? Yang pertama ini ada Super Mie, yang kedua ini adalah mie sedap. Tapi di sini tulisan sedapnya memiliki kemiripan gitu ya. Untuk Super Mie, mie sedapnya A-nya 3, lalu mie sedap yang dari Wings Food, A-nya itu 2. Nah, kalau misalnya bikin produk yang namanya mirip-mirip kayak gini, itu sebenarnya boleh atau enggak ya? Gitu. Atau mungkin sekarang yang sering kita jumpai di jalan gitu, misalnya ada minuman Dum Dum Thai Tea. Terus ada yang mirip-mirip kan ya, ada Gum, ada yang ya pokoknya mirip-mirip kayak gitu. Nah, sebenarnya produk-produk kayak gitu boleh nggak sih kita bikin produk yang namanya itu hampir mirip banget gitu. Nah, ini semua akan diatur di dalam HAKI atau hak kekayaan intelektual.
Jadi haki itu apa sih? Secara pengertiannya adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang atas produk kreatif karya ciptanya. Nah, jadi hak eksklusif ini artinya hak yang khusus banget, hanya diberikan kepada orang yang mendaftarkan karya ciptanya ke lembaga haki. Nah, di sini hak kekayaan intelektual itu dibagi dalam dua jenis. Jadi ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini jenisnya ada banyak. Ini ada 7. Ada hak paten, hak desain industri, hak merek, hak indikasi geografis, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Nanti ini akan kita bahas beberapanya. Ya, ini adalah contoh produk yang sudah punya hak kekayaan intelektual. Nah, dari satu merek ini adalah merek ABC, mereka punya beberapa hak kekayaan intelektual. Ini ada hak paten, dia nunjuk ke arah tutup botolnya nih. Maksudnya apa ya? Hak merek di tulisan ABC-nya, hak desain ngarah ke botolnya, rahasia dagang dia nunjuk, maksudnya ini mungkin di dalamnya, isi dalam dari sambal ini. Dan ini ada hak cipta logonya ABC kayak begini. Maksudnya apa ya? Gitu. Kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah hak cipta. Kalian mungkin sering lihat yang bentuk kayak sesuatu bla 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 ada huruf C-nya. Biasanya ini yang terdekat sama kita tuh biasanya ada di buku. Atau bisa juga biasanya tuh kalau nonton film, kadang suka ada tuh di nama production house-nya itu ada C-nya gitu. Itu maksudnya apa sih? Artinya jika ada suatu produk yang ada huruf C-nya seperti ini, itu artinya dia sudah mendaftarkan hasil karyanya ke hak cipta gitu. Dia C ini adalah kayak melambangkan copyright. Copyright ini bahasa Indonesianya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak kekayaan eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh sederhananya adanya kayak gini, misalnya penyanyi aslinya adalah si A, lalu ada penyanyi lain atau ada band lain yang mau menggunakan lagu tersebut, mau mengcover atau recycle dari lagu aslinya ke versinya dia, itu dipersilahkan asal minta izin sama si yang punya karya tersebut. Tuh. Jadi itu kalau punya hak cipta bukan berarti nggak boleh digunakan sama orang lain, tapi boleh digunakan asal orang itu izin dulu gitu. Atau misalnya hasil karya yang lain juga berlaku ya. Nah, hak cipta ini biasanya meliputi buku, karya seni, sastra, ceramah juga termasuk di dalamnya, atau teknologi juga masuk ke dalam sini gitu. Nanti silahkan cari informasi lebih lengkapnya di internet ya. Selanjutnya ada hak paten. Paten nih, ada tanda kayak gininya biasanya. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi itu apa sih? Inventor, maksudnya apa gitu. Inventor adalah orang yang memiliki hak paten ini. Nah, ini agar lebih jelasnya bisa lihat di selanjutnya. Ya, ini adalah perbedaan antara hak cipta dan hak paten. Yang pertama di sini keduanya diatur oleh undang-undang. Untuk hak cipta diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak paten Nomor 14 Tahun 2001. Lalu isi peraturannya, kalau hak cipta itu isinya tentang hak eksklusif moral atau ekonomi berkaitan sama tadi kan perizinan itu berkaitan dengan moral. Nah, kalau misalnya
karya ciptanya digunakan oleh orang lain itu selain meminta izin juga memberikan sejumlah royalti ya kayak gitulah ke si pemilik aslinya. Lalu kalau hak paten ini lebih ke pengakuan penemuan bidang industri. Misalnya apa? Misalnya pesawat gitu. Di Indonesia sendiri, kalau kalian baca-baca, masih sangat sedikit hak paten yang memang itu milik orang Indonesia gitu. Karena memang Indonesia sendiri belum terlalu banyak berkreasi di bidang industri gitu. Lalu selanjutnya untuk penggunaannya, kalau hak penciptanya bisa menentukan siapa aja yang boleh mendapat keuntungan dari ciptaannya. Tadi kan dia udah ngasih izin nih sama orang, misalnya nih boleh menyanyikan karyanya dia, boleh membacakan karya-karyanya dia gitu. Nah, orang yang meminta izin tersebut itu kan nantinya juga akan mendapatkan penghasilan atas karya recycle-nya itu. Nah, secara tidak langsung berarti si penciptanya itu bisa menentukan siapa yang boleh mendapatkan keuntungannya dari ciptaannya selain dirinya sendiri. Lalu kalau misalnya hak paten ini dia melindungi temuannya agar tidak diproduksi atau dijual pihak lain. Jadi ini sebaliknya, kalau misalnya hak paten itu tidak mengizinkan orang lain untuk membuat atau menjual hasil karya yang sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan ada pesawat tuh. Pesawat itu kan ada banyak jenisnya, ada Boeing apalah gitu. Nah, yang emang itu hasil karya dari orang Indonesia ya hanya boleh diproduksi sama orang Indonesia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada negara lain yang menginginkan model pesawat yang sama dengan spesifikasi yang sama, dia mesti menghubungi Indonesia dan meminta pihak Indonesia untuk dibuatkan gitu. Jadi ya hanya dia yang bisa mendapatkan keuntungan atas hasil karyanya tersebut. Kalau istilah lainnya itu, kalau hak paten itu memiliki hak monopoli gitu. Jadi cuma dia yang bisa memproduksi atau menjual kepada pihak lain. Lalu selanjutnya, hak cipta itu masa berlakunya sangat panjang dan tidak dapat diperpanjang. Kenapa? Karena ini berlaku bahkan dari 50 tahun sejak karya tersebut didaftarkan gitu. Atau bisa juga berlaku sepanjang penciptanya itu masih hidup gitu. Jadi sepanjang penciptanya masih hidup atau sepanjang 50 tahun ke depan, si hasil karya itu bisa menghasilkan sebuah royalti. Nah, sedangkan kalau paten, itu ada dua jenisnya. Ada paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa itu berlaku selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana itu 10 tahun. Nah, setelah masa berlakunya habis, itu bisa dilakukan masa perpanjangan. Gitu. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan mendasar mengenai hak cipta dan hak paten. Ya, selanjutnya dari hak industri tadi itu ada hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain ini meliputi 4 hal, yaitu ada hak desain bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna. Misalnya nih kayak kalian lihat nih botol Yakult. Botol Yakult ini kan bentuknya emang khas banget ya. Kalau ada minuman kayak gini walaupun gak ada tulisan Yakultnya, orang bisa tahu kalau ini adalah botol Yakult. Itu artinya botol Yakult ini sudah memiliki hak desain industri. Atau misalnya handphone. Handphone ini memiliki hak desain industri jenisnya konfigurasi. Konfigurasi ini meliputi selain dari bentuk desainnya ini, dia lebih spesifik. Jadi kalau misalnya bentuk, ini cuma bisa dilihat nih keterangannya hanya 4, meliputi 4 hal. Tapi kalau misalnya konfigurasi, ini bisa meliputi sampai 7 hal. Hal-hal yang spesifik kan handphone tuh di dalamnya ada banyak pecahan-pecahannya tuh. Nah, jika
rinci jadi seperti ini. Selanjutnya ada komposisi garis. Nah, di sini kalau kalian lihat di baju kokonya itu ada motif-motif. Nah, motif ini ketika didaftarkan itu bisa didaftarkan ke hak desain industri yang bagian komposisi garis gitu. Jadi kalau misalnya ada kain lain dengan motif yang sama, itu berarti bisa diketahui siapa penciptanya gitu. Selanjutnya juga ada hak desain industri bisa dilihat dari komposisi warna. Misalnya produk-produk itu yang sudah mendaftarkan hak ciptanya pasti punya ciri khas tersendiri di bentuk desain warnanya gitu. Misalnya kayak tadi tuh ABC udah identik dengan warna merah dan bentuknya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat kalau contohnya itu adalah obat batuk Stimuno, di sini komposisi warnanya hijau. Gitu. Kita lanjut. Selanjutnya ada hak merek. Hak merek adalah bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberi hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar untuk menggunakannya dalam aktivitas perdagangan barang, jasa, atau keduanya sesuai dengan jenis produk barang atau jasa dan kelasnya. Nah, di sini hak merek itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada merek dagang, lalu ada merek jasa, dan merek kolektif. Ketika ada produk lain yang mereknya itu mirip-mirip, padahal si orang itu atau lembaga itu sudah mendaftarkannya ke hak merek, maka bisa mengadakan tuntutan supaya si lawannya itu menarik merek yang sudah dibuat. Misalnya ini ada jadi kalau misalnya kalian cari di sana itu pernah ada selisih antara Biore dan Biorf gitu. Ini kan tulisannya mirip ya, ada yang cuma beda di huruf terakhirnya. Biore huruf belakangnya E, di sini hurufnya F gitu. Nah, di sini Biore itu nggak terima nih kalau nama kita mirip nih. Gitu. Akhirnya si Biore ini mengajukan gugatan supaya si Biorf ini menarik merek dagangnya itu. Dan karena si Biore ini sudah memiliki merek dagangnya duluan, sudah didaftarkan duluan, maka si Biorf ini akhirnya menarik produknya dari pasaran. Mengganti namanya supaya tidak terlihat mirip. Lalu misalnya apalagi, misalnya yang lain itu ada merek jasa. Merek jasa itu biasanya nih yang deket banget sama kita itu jasa pengiriman barang. Di sini pasti sering dengar Tiki sama JNE gitu. Nah, ini bukan berselisih ya, ini contoh-contohnya. Contoh merek jasa yang sudah di daftarkan ke Haki gitu, sudah memiliki hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya di sini ada merek kolektif. Nah, kalau yang tadi antara Biore dan Biorf ini kan mereka memang 2 company yang berbeda, 2 perusahaan yang berbeda sehingga salah satunya bisa mengajukan keberatan ketika namanya itu mirip. Nah, sedangkan kalau ini kita juga sering nemu ini. Ada Pop Ice, ada Top Ice, ada Coca-Cola, ada Bicola. Nah, kalau mereka ini, Pop Ice dan Top Ice, atau Coca-Cola dan Bicola ini, mereka itu satu company gitu. Cuma, kalau kalian lihat review-reviewnya, mungkin ini kalau bahasa kasarnya itu, Pop Ice sama Coca-Cola itu versi mahalnya, sedangkan Top Ice dan Bicola ini versi murahnya gitu. Kalau ini adalah kebijakan perusahaan itu untuk membuat satu jenis produk, dengan sama-sama minuman, tapi dengan 2 merek yang mirip gitu. Mirip bukan cuma namanya tapi bahkan juga tampilannya gitu. Ini Pop Ice Strawberry warnanya kayak gini, ini Top Ice Strawberry warnanya juga kayak gini. Bicola dan Coca-Cola bentuk botolnya itu juga rasa-rasanya juga agak mirip gitu. Nah, kalau ini nggak apa-apa karena mereka memang mendiversifikasikan produk mereka sendiri gitu. Jadi ini nggak masalah. Oke, selanjutnya ada hak indikasi geografis. Indikasi geografi adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,
faktor manusia atau faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, mungkin ini pernah nggak asing juga di telinga kita nih, ada kopi Bali Kintamani, kopi Arabica Bali Kintamani, atau ini ukiran Jepara, ini udah terkenal banget bahkan sampai luar negeri. Atau ini ada madu Sumbawa, ini ada ubi madu Cilembu gitu. Ini dari semua contoh yang Ibu cantumkan di sini menyebutkan suatu nama daerah gitu. Misalnya ini ada Kintamani. Kintamani itu salah satu kota di Bali. Atau ini Jepara. Oh, jelas nih ya, Jepara ini nama kotanya. Lalu di sini ada Sumbawa. Ini pasti madunya dari Sumbawa. Ubi madu, bahkan ubi ketika dia sudah mendaftarkan hak ciptanya, itu berarti dia dilindungi oleh undang-undang gitu. Di sini ada ubi madu Cilembu gitu. Dan di Indonesia sendiri ada 31 produk yang memiliki hak indikasi geografis. Ini bisa kalian lihat di situs yang sudah Ibu cantumkan gitu. Kalau kalian mau membaca lebih lengkapnya ke 31 produk itu apaan aja sih? Ini ada mulai dari makanan, tadi kopi itu ada beberapa jenisnya yang sudah didaftarkan hak indikasi geografisnya. Lalu ada hasil karya seperti ini juga ada. Lalu bahkan ada orang ya kalau nggak salah ya. Nanti silahkan dicek gitu. Nah, yang terakhir ini adalah rahasia dagang. Rahasia dagang, kalau kalian perhatikan tadi di contoh yang awal, yang ABC, ya, di sini rahasia dagang menunjuk ke dalam isi dari botol ini, nunjuk sambelnya. Maksudnya itu apa? Nah, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kalau kalian nonton film kartun SpongeBob, di situ si Plankton itu berusaha banget untuk merebut resep rahasia Krabby Patty gitu. Nah, resep rahasia Krabby Patty itu disebut sebagai rahasia dagang gitu. Karena itu adalah resep rahasia bagaimana membuat Krabby Patty yang enak seperti si Mr. Crab itu. Nah, ini adalah produk-produk yang memiliki rahasia dagang gitu. Ini ada Pepsi, Sosro, Coca-Cola, lalu ini ada burger, ada kopi Nescafe gitu. Mereka mempunyai resep rahasia yang hanya mereka yang pegang gitu. Bahkan Coca-Cola itu kalau nggak salah dia mempunyai rahasia dagang ini, punya resep rahasia yang digunakan sampai sekarang itu umurnya sudah lebih dari 120 tahun. Jadi dari 120 tahunan yang lalu, udah lebih 120 tahunan sekian lah, itu menggunakan resep yang sama untuk produk yang mereka hasilkan gitu. Ini bukan cuma di bidang makanan atau minuman ya, tapi juga bisa di bidang teknologi. Misalnya merakit sebuah alat elektronik yang emang cuma mereka doang gitu. Tapi Ibu belum sempat nyari detailnya. Nanti silahkan, ini akan menjadi tugas kalian untuk mencari informasi apa saja sih yang hak-hak kekayaan intelektual apa yang sudah didaftarkan oleh produk-produk yang dekat dengan kalian gitu. Ya, itu tadi materi kita untuk hari ini, pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Ini baru satu pembahasan aja. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian dari Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.